Bos Anda baik-baik saja. Biarkan saya antar Anda ke rumah sakit. Kamu baik-baik saja selama kamu baik. Saya tidak baik tahu mobil ini jenis apa. Apakah mobil ini terlihat seperti Maybach Anda? Itu lucu sekali. Gigolo bawa mobil pemilik dan tabrak dia. Kepala Tuan Gu benar-benar hijau. Ini tidak ada dalam plot asli. Menyimak gosip. Kamu coba rekayasa kecelakaan kan? Ayo. Apa kamu tahu mobil jenis apa ini? Ulangi, setelah saya Maybach. Belum lagi apa kamu lihat plat nomor mobil saya? Apa kamu sanggup membayarnya? Cepat bayar. 50.000. Apa yang kamu lakukan memukul orang? Apakah kamu tahu siapa orang di depanmu ini? Kamu pikir 50.000 yuan akan menyelesaikan ini? Kamu berpikir terlalu sederhana. Aku. Rekayasa kecelakaan, api masih sok benar. 50.000 dan masalah ini selesai. Aku tak akan perpanjang masalah denganmu. Harga mobil ini saat beli lebih dari 1 juta. Memintamu 50.000 sudah sangat adil bagimu. Kalau tidak dengan satu panggilan dariku kawan, kamu tak akan bertahan di Suction. 50.000 maksudmu? Kami memberimu. Apalagi haruskah kuberikan saja padamu? Sakit jiwa atau otakmu bermasalah? Tuan Gu orang ini terlalu bodoh. Saya tidak bisa menanganinya Anda saja. Kau pinjamkan mobilku ke siapa? Kau punya 10 menit, selesaikan ini untukku. Dari mana kau mendapatkan mobil ini? Tentu saja saya membeli mobil ini sendiri. Bukan, pernah lihat mobil sehebat ini. Biarkan saya memberitahumu sesuatu. Memintamu 50.000 sudah sangat adil bagimu. Bawa mobil ke bengkel 4 kerusakan minimal 100.000. Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Dari mana sebenarnya mobil ini berasal? Jika kau tidak berbicara sekarang, seumur hidup kau tak dapat bicara lagi. Astaga, kamu sombong sekali. Halo. Tidak apa-apa tanpa mobil kan? Tidak, saya sedang di luar kota sekarang. Setidaknya butuh 3 jam untuk kembalikan. Kamu harus sekarang. Baiklah, saya akan segera kembali untukmu segera. Jangan marah sayang. Sampai jumpa. Kenapa Mang Suya suka hal seperti ini? Ini sulit diterima. Anggap saja kalian beruntun. Rekan saya sangat membutuhkan mobil. 30.000 yuan. Kalian berdua patungan. Dan cepat berikan padaku. Kalau begitu kita impas. Cepat-cepat. Tuan Gu kenapa tak telepon polisi? Ini jelas disengaja. Anda seorang ketua besar. Diperas oleh orang bodoh. Kita terdesak waktu. Grup Senmu masih menunggu kita. Lihatlah kita sekarang dalam keadaan seperti ini. Apa kita masih bisa pergi? Aku sudah meminta Senmu menjadwal ulang. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa memanggil polisi. Aku muncul di depan umum seperti ini. Bisa pengaruhi saham perusahaan. Nyonya. Halo. Liu Chen, kemana kamu mengendarai mobilku? Segera kembalikan padaku. Jangan bohong padaku. Apa ditabrak mobil? Kirimkan lokasimu. Aku memberitahumu. Cepat selesaikan ini untukku. Lalu segera kembalikan mobilnya padaku. Jangan tunggu sampai aku tiba. Atau aku tidak akan melepaskanmu.
Kecelakaan palsu. Baiklah. Tunggu, aku akan segera ke sana. Apa kamu akan ganti rugi atau tidak? Suihua, kamu gila. Tuan Gu, saya tak mau Anda terluka lagi. Gaji 50.000 yuan, kenapa risiko nyawa? Kau tidak kan padaku. Tuan Gu, bukankah saya keren tadi? Ingat untuk memberi saya kenaikan gaji. Ini juga bisa dipakai untuk menggoda wanita. Dia lebih jago menggoda wanita daripada saya. Cepat bayar. Tidak bayar, mobil saya diperbaiki di mana? Jika kita tidak cepat-cepat memperbaiki mobil, gimana kita balikin ke The film mereka? was translated and narrated by M Media. Fang Qing, datanglah ke Suchan Jalan. Aku akan kirim lokasi ke kamu. Kau mengendarai mobilku dan menabrakku. Dan bahkan menganiayaku. Sekarang kau masih mau kami bayar. Sungguh konyol. Sungguh konyol. Betapa konyolnya. Konyol sekali. Sudah kuberi kesempatan, tapi kau tak hargai. Tidak pengertian. Sobat mengendarai mobilmu. Apa kau mampu membeli Maybach? Apa kau gila masih bermimpi? Anda, Baiklah, kita tunggu dan tonton saja. apa yang terjadi? Sini, kucek, kamu baik-baik saja. Apa kamu bodoh? Kenapa kamu tabrak orang saat nyetir? Tahu seberapa lama kamu menunda aku? Mereka merekayasa kecelakaan. Tuan Gu. Pacar Anda sedang menggoda orang lain. Lihat, cepat lihat. Ayo, aku ikut lihat sama kamu. Si bodoh buta palsu kecelakaan. Aku akan membunuhnya. Meng Suye. Kau ingin membunuhku. Jing Tian. Kenapa naik sepeda listrik? Kamu baik-baik saja. Tidakkah kau pikir kau harus menjelaskan? Mereka datang. Gosip bagus. Adegan langsung lebih seru dari drama pendek. Aku. Dia adik laki-lakiku. Aku hanya meminjamkan mobilnya sehari. Sudah kuberitahu The film sekretaris was Wang. translated and Tak kusangka yang narrated kutabrak by itu M kamu. Media. Kakakmu memanggilmu sayang. Apa kau pikir aku buta atau buta hati? Aku panggil seseorang untuk tanya. Suye, kenapa perlakukan orang udik ini? Berlutut dan minta maaf. Meng Suye, beraninya kamu memukul saya. Ku protes berlutut minta maaf. Dengar. Apa kamu tahu siapa dia? Cepatlah. Cukup. Aku tidak ingin menonton akting canggungmu di sini. Fang Qing ada di sini. Beritahu dia jika ada apa-apa. Feng Qing. Fang Qing kan? Pengawal utama keluarga Gu itu. Dia orang yang kejam. Bagaimana bisa itu kamu? Bos, Saya menyerahkan masalah ini kepada Anda. Tangani sesuai keinginan Anda. Jangan tunjukkan belas kasihan. ya.
Tuan Gu. Hei Tuan Gu. Bawa aku ke rumah sakit. Cui Hua. Apa yang terjadi padaku? Bisakah saya meminta bantuan Anda? Jangan panggil saya Cui Hua lagi. Saya terkenal. Panggil saya Hyundai. Tidak, Cui Hua terdengar lebih baik. Anda telah diracuni. Racun sudah ke organ dalam Anda. Dokter bilang kalau Anda datang lebih lambat, seumur hidup di kursi roda. Bagaimana aku bisa diracuni? The Mungkinkah film semua was kata Cui Hua benar? translated and narrated by M Media. Apakah Meng Suya benar-benar mau sakiti aku? Beraninya dia. Itu tidak benar. Ini bukan rumah sakit di bawah grup Gu. Kemana kau membawaku? Kakak Anda baik-baik saja? Pikirkanlah, siapa lagi yang akan meracuni Anda? Kenapa tiap bulan periksa di rumah sakit Anda? Dan tidak pernah ditemukan apapun. Apa maksudmu? Rumah sakit di bawah grup Gu. Seseorang juga mengutak-atiknya. Ya. Meng Suya itulah yang menipu Anda. The film was translated Si cantik and Miang. narrated Sekretaris by Wang M juga bukan Media. orang baik. Cui Hua. Bagaimana kau tahu semua ini? Saya hanya tahu. Jangan tanya, bagaimana saya tahu. Bagaimanapun aku tak mungkin beritahu kamu. Penulis skenario itu bodoh. Cui Hua. Bagaimanapun juga. Terima kasih. Apakah itu hanya ucapan terima kasih lisan? Kenaikan gaji 50.000. Bos murah hati. Oh ya? Itu bagaimana dengan Meng Suye? Anda akan bertunangan bulan depan. Dengan begitu banyak yang terjadi. Aku harus evaluasi ulang Meng Suye. Perjamuan pertunangan ditunda. Aku belum bisa putus dengannya sekarang. Aku harus terus menenangkannya. Tunggu dia tunjukkan sifat aslinya. Aku akan tangkap dia dan anak buahnya. Oh ya, bos. Gaji saya sedikit. Saya tidak punya kerabat. Saya benar-benar tidak punya tempat tinggal. Bisakah saya terus tinggal di villa besar Anda? Tentu saja. Kau bisa pilih kamar di lantai 3. Aku suruh seseorang bersihkan dan rapikan untukmu. Tidak, tidak, tidak. Kamar pembantu yang saya tempati baik-baik saja. Baik, kalau tidak ada lagi aku pergi sekarang. Oh ya, dokter bilang racun Anda sekarang stabil. Cukup rutin bersihkan di rumah sakit tiap bulan. Dan itu sudah cukup, tidak masalah sampai jumpa. Beritahu aku. Benarkah Cui Hua suruh kamu curi kalungku? Bukan. Tidak, Nyonya. The film was Aku bahkan translated tidak pernah and menyentuh kalungmu. narrated by M Media. Aku ingat hari ini, kamu yang membersihkan kamarku. Setelah kamu pergi, kalungku hilang. Biar ku beritahu, kalungku itu bernilai 200.000. Kalau aku panggil polisi sekarang, kamu dipenjara beberapa tahun. Nyonya, tolong berhenti memukulnya. Kalau terus pukul seseorang bisa mati. Xiao Li biasanya berkelakuan baik. Saya tidak pikir dia akan mencuri kalungmu. Nyonya, mengapa Anda tidak mencarinya lagi? Mungkin ada di tempat lain. Pergi sana. Apa ini tempatmu untuk bicara? Aku bilang dia mencurinya. Dialah yang mencurinya. Xiao Li, aku bertanya padamu lagi, untuk terakhir kalinya. Apakah itu Cui Hua yang menyuruhmu mencuri kalungku? Dia cemburu padaku.
dan ingin menggantikanku sebagai nyonya muda Gu dari keluarga Gu. Jadi, dia menyuruhmu mencuri kalungku. Setelah itu, dia akan memberimu kompensasi. Xiaoli, kamu hanya perlu memberitahuku bahwa itu Cuiwa yang menyuruhmu melakukannya. Maka aku akan melepaskanmu. Aku tidak akan menuntutmu. Aku biarkan dia masuk penjara sendiri. Baiklah. Nyonya, meski Anda pukul saya mati hari ini, saya tidak akan menuduhnya secara salah. Saya tidak ambil kalung Anda. Anda bilang kalungnya hilang, tapi itu hanya cerita dari pihak Anda. Bagus. Sangat bagus. Cuiwa tidak mendengarkanku, itu satu hal. Kalian juga lakukan ini padaku. Kalau begitu, aku hanya harus terus memukulmu. Kamu kemari. Aku tidak akan mengatakan berhenti. Jangan berani-beraninya berhenti. Terus pukul dia sampai dia mengakuinya. Ayo pukul dia. Berhenti. Mang Suye, ada apa denganmu? Jika kamu memukul orang seperti itu, kamu akan membunuh mereka. Xiao Wang cepat bawa Xiaoli ke rumah sakit. Berhenti di situ. Cuiwa, kamu sudah berani sekarang kan? Bagaimana bisa kamu? Kamu menyuruh Xiaoli mencuri kalungku. Dan sekarang setelah aku tahu, kamu ingin membawanya pergi. Untuk menghancurkan bukti. Aku beritahu ya, apa otakmu tidak? Beneran beres seperti waktu kecil terjepit pintu. Bilang Xiaoli curi, belum tentu dia. Kalaupun Xiaoli lakukan sesuatu. Jangan pukul orang begitu. Apa kamu punya akal sehat hukum? Aku lupa kamu tidak lulus SMA. Mungkin kamu memang tidak punya akal sehat. Xiao Wang cepat bawa Xiaoli ke rumah sakit. Aku akan menanggung semua konsekuensinya. Berhenti di situ, jangan pergi. Meng Suye, kamu juga seharusnya tidak berada di sini. Trik murahan apa yang kamu pakai padaku? Villa keluarga Gu dipenuhi kamera pengawas. Kamu Nyonya Gu tidak tahu. Tapi aku tahu itu dengan sangat jelas. Jika kamu benar-benar ingin bermain-main, minimal urus kameranya dulu kan? Kalau tidak saat polisi tiba. Siapa yang masuk penjara lama, belum tahu. Kamu hanya seorang pelayan. Kamu berani memukulku. Masih ngomongin bos dan bawahan. Mana atasan mana bawahan aja nggak tahu. Siapa kamu? Putri dari sopir Nyonya Besar Gu. Setelah Nyonya Besar Gu meninggal dunia, Tuan Gu karena sentimen lama mempertahankanmu di sini. Dan kamu mengambil kesempatan untuk merayunya. Bikin dia patuh sepenuhnya. Pada akhirnya, bukankah kamu yang sebut dirimu pelayan? Cuiwa. Jing Tian gak kasihan padamu. Menjaga kamu di sisinya. Berarti kamu adalah orangnya. Hatinya hanya untukku. Kamu tidak lebih dari alat yang bisa dengan mudah diganti. Cukup selain itu hari ini, kamu sudah melihat semuanya. Jadi kenapa kalau aku memelihara gigolo? Ya terus kenapa kalau mobilku kupinjamkan? Dia kan gak ngapa-ngapain aku. Ini tempatmu. Benar-benar punya masalah. Apa kamu benar-benar berpikir Tuan Gu akan memanjakanmu seperti dulu? Bagaimana nasib gigolomu sekarang? Apa kamu tidak tahu sendiri? Apa dia bahkan masih hidup? Pesta tunangan masih jadi. Kalau nggak jaga profil gimana? Sejauh ini cuma buat jebak orang. Apa kamu mencoba mati lebih cepat? Xiaoli mengenai masalah hari ini. Nanti kamu bayar 2 kali lipat. Oh ya? Biarkan aku memberitahumu hal lain. Jangan coba racuni orang lagi. Tuan Gu pergi ke rumah sakit hari ini. Semuanya sudah terbongkar. Apa? Halo Dokter Zhang. Jing Tian pergi ke rumah sakitmu hari ini. Baiklah. Beritahu aku kalau ada sesuatu kapan saja. Ayah, apa yang harus aku lakukan? Jika aku terus seperti ini,
Gu Jingtian mau usir aku dari keluarga. Bagaimana Cui Hua tiba-tiba muncul? Merusak semua The rencana film kita. was translated and narrated by M Media. Pak Tua Men bilang saja aku harus apa? Potei, jangan khawatir. Ini sudah kita rencanakan bertahun-tahun. Dan menanam begitu banyak orang. Ini tak mudah digoyahkan. Kemarilah. Seperti ini. Kakak, Kau kembali. kakak Turki sangat menyenangkan. Kian-Kian dan aku. Tuan Gu. Ini adalah proposal jalan komersial untuk kali ini. Kakak. Ini adalah Bukankah ini tuan muda kedua dari keluarga Gu? Dia terlihat lebih baik secara langsung. Sebenarnya sama seperti kakaknya. Dia juga seorang yang mabuk cinta. Dia sepenuhnya dikendalikan wanita. Sekretarisku yang baru dipekerjakan, Liu Cui Hua. Apa sebenarnya yang terjadi pada Xiaoqing? Beritahu aku. kakak Kian-Kian dan aku kembali kali ini. Tepatnya untuk menikah. Tempatnya adalah rumah mega hotel. Di hari pesta tunanganmu. Kita buat game par seluruh Suchen. Belum ngerti juga sifat asli Shen Qian. Dia bahkan lebih kejam dari Meng Suye. Dia akhirnya bergabung dengan Meng Suye. Mereka bersama memusnahkan keluargamu. Oh ya, nona muda sulung keluarga Gu Xingruo dibunuh olehnya. Xiaoqing. Tunangan Suye dan aku ditunda. Kali ini kita akan fokus pada milikmu. Mengapa? Kau tidak perlu bertanya tentang itu. Oh ya Xiaoqing, aku belum bertemu Shen Qian. Kalau bisa ajak dia makan bareng di sini. Untuk berkenalan. Baiklah, kau selalu sibuk sebelumnya. Kenapa mendadak pengen ketemu dia? Kalau begitu aku akan bertanya padanya. The film was translated and narrated by M Media. Jingtian. Ini cukup penting. Jadi kita. Jingtian, aku punya kabar baik untukmu. Kau hamil. Aku bilang baru-baru ini. Aku merasa mual dan tidak bisa makan. Aku pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dan lihat sudah sebulan. Bagaimana, apakah kamu senang? Tuan Gu, apa Anda yakin anak ini milik Anda? Mungkinkah itu dari waktu terakhir itu? Siapa yang bawa mahbak Anda? Diam. Aku sudah bilang itu adik laki-lakuku. Jingtian adalah satu-satunya pria bagiku. Tuan Gu akan menjadi ayah yang dikhianati. Wanita selalu mengulang trik lama yang sama. Hanya beberapa taktik murahan itu. Apakah Tuan Gu bisa melihatnya? Tunggu. Aku ingat Mang Suya ini. Bukankah dia mandul? Mereka bilang dia dulu terlalu bebas. Dia terlalu sering aborsi. Yang menyebabkan dia tidak bisa hamil. Itulah sebab dia berusaha menjatuhkan Gu Jingtian. Dan naik ke kekuasaan sendiri. Jadi itu berarti. Gimana dia dapat laporan tes kehamilan itu? Jingtian. Kamu juga tidak percaya padaku kan? Jika kamu tidak percaya padaku, kalau begitu tes paternitas saja. Bayinya belum sempurna terbentuk. Aku tak pasti tes itu akan memengaruhinya. Percaya padamu. Aku percaya padamu. Suye. Aku masih punya pekerjaan di sini. Kau harus kembali dulu. Itu? Lalu bagaimana dengan pesta pertunangan kita? Sudah kundang banyak teman dan kerabat. Mari kita bicarakan setelah bayinya lahir. Baiklah kalau begitu. Kakak ipar.
Kakak Kian dan aku sudah sepakat. Kami berdua luang 2 hari ini. Aku yang akan menentukan tempatnya. Mari bicara baik-baik sebagai keluarga. Kau harus pulang dan istirahat dulu. Menunggumu. Cui Hua. Siap. Tuan Gu, apa perintah Anda? Pergi selidiki rumah sakit Gu. Harusnya kamu jelas soal yang diselidiki. Aku... Tuan Gu, ini sangat berbahaya. The film was translated and narrated by M Media. Jika masalahnya ditangani dengan baik, aku akan bayar kamu 1 juta terpisah. Aku pastikan itu selesai. Ingat, teruskan secara rahasia. Baik. Baiklah. Bayaran buat bermalas-malasan luar biasa. Siapa yang urus mata-mata rumah sakit? Aku seorang wanita lemah, mau lakukan hal seberbahaya itu. Itu domba masuk kandang harimau bukan? Kamu harus mikir untuk semua. Lagi pula, penulis naskah beritahu aku soal mata-mata rumah sakit. Satu-satunya yang muncul adalah Dr. Zhao dan perawat wanita bermarga Shang. Untuk grup Gu itu, Sekretaris Wang. Yang sudah diurus. Ada orang lain di Salas, siapa ya? Mang Suyao. Dia juga bermarga Mang. Mungkinkah dia kerabat dari Mang Suye? Sudahlah, singkirkan saja mereka semua. Serahkan daftarnya ke Gu Jingtian beberapa hari lagi. Jika terlalu cepat, dia pasti tidak akan percaya. Lanjutkan, aku ingin pentakil. Kakak, ada apa denganmu hari ini? Kamu begitu agresif. Apakah kamu tidak puas dengan Kian? Xiao Qin. Xian Qian itu bukan orang baik. Dengarkan aku, putuslah dengannya. Kakak aku carikan yang lebih baik. Kakak, apakah kamu gila? Kian dan aku sudah setahun bareng. Kami lagi bahas soal nikah. Baru sekarang kamu bilang. Kakak, sejak aku kecil, aku dengarkan semua ucapanmu. Tapi ini soal kebahagiaan hidupku. Jadi aku tidak bisa mendengarkanmu. Kamu baru sekali lihat dia langsung menilai. Tidak mungkin kamu bisa meyakinkanku. Pernikahan kami akan tetap berlangsung. Aku akan mengatur semuanya. Tidak perlu merepotkanmu. Xiao Qin. Ini bajuku. Apa yang ingin kamu lakukan? Nona Men, keluarga ini tidak menyambut. Silakan pergi. Omong kosong, apa kamu bilang? Apa kamu gila? Sudah cukup dipukuli terakhir kali kan? Nona Men gak ngerti bahasa manusia. Kalau buat masalah di keluarga gue lagi, saya akan memanggil keamanan. Nona Men, Tuhan lihat apa manusia lakukan. Terlalu banyak perbuatan buruk dapat balasan. Sebaiknya kau kembali ke tempat asalmu. Aku benci sampah. Bisa dibandingkan dengan kakak Cuiwa. Pergi tanggung sendiri akibatnya. Pak Tua Meng.
Lihat ide buruk yang kamu kemukakan. Aku sudah diusir dari keluarga Gu. Kita rencanakan ini bertahun-tahun. Orang dalam kita di Gu Group, semuanya disingkirkan dalam 1 hari. Di mana tepatnya masalahnya muncul? Apa latar belakang Cui Hua? Dia hanya seorang pelayan bukan? Dia punya latar belakang apa? Tidak mungkin. Dia bukan cuma pelayan biasa. Setiap hal yang terjadi ada bayangannya. Bisa dibilang dia dengan usahanya sendiri menggagalkan semua rencana kita. Cui Hua ini harus disingkirkan. Kalau tidak metode banyak pun gagal. Anakku, tabungan kamu masih berapa? Gu Jingtian blokir semua kartuku. Sekarang saya hanya punya 2 juta tersisa. Cukup. 2 juta? Antar dia pergi. Ayah. Maksudmu bukan? Semua orang di daftar sudah diurus. Tidak ada satupun yang meleset, bos. Cui Hua tidak masuk kerja hari ini. Tidak. Halo Xiao Wang. Apakah Cui Hua di rumah? Dia pergi tepat pukul 8 pagi. Baiklah, aku mengerti. Fang Qin, lacak ponsel Cui Hua untukku. Ya, bos. Majikan ini harus matikan. Kenapa nggak bunuh dan buang ke sungai? Mengapa harus repot-repot mengikatnya? Adik kecil. Bagaimanapun kamu akan mati. Kakak sudah lama tidak bersenang-senang. Kasih kakak bersenang-senang. Bos, dia ada di pabrik terbengkalai. Dia tidak datang bekerja. Mengapa pergi ke pabrik terbengkalai? Ada yang salah. Tidak bagus, cepat ikuti aku. Masih berani bergerak, aku beritahu ya. Kamu gerak, saudara-saudaraku makin semangat. Benar-benar. Aku beritahu kamu. Bagaimanapun juga hari ini, kakak harus mengurusmu. Ayo cium kakak. Masih berani bergerak. The film was Merasa senang translated sekarang. and narrated by Merasa senang M. sekarang Media. kan? Masih berani melawan. Kau mau aku bawa pergi? Kau. Cui Hua. Hei Cui Hua. Cui Hua. Apa kau tahu saat itu? Aku sangat takut akan mati. Tapi aku lebih takut lagi. Bahwa aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Cui Hua. Siapa yang kau sakiti? Apakah kau tahu, kalau terlambat beberapa menit kamu bakal kehilangan nyawa? Kau baik-baik saja, luka-luka MO. Aku baik cuma godain kamu. Siapa lagi yang bisa kusinggung? Kau harus pikir, siapa yang kau singgungkan? Meng Suye. Meng Suye tidak punya otak seperti itu. Mungkin ayahnya yang melakukannya. Sialan. Fang Qin. Ya. Dimengerti.
Ada pertanyaan lain. Bos, hari ini nikahan tuan muda kedua. Gu Xiaoqing akan menikah hari ini. Ada apa? Lalu, bagaimana Nona sulung Gu Xingruo? Apakah dia kembali ke negara hari ini? Nona Cui Hua, bagaimana kau tahu? Nona sulung memang kembali ke negara hari ini. Awalnya aku dijadwalkan jemput dia di bandara, tapi ada beberapa masalah tak terduga muncul. Nona sulung, pergi cari tuan muda kedua di rumah Mega Hotel. Pergi cepat. Selamatkan Gu Xingruo. Cepat itu Shen Qian. Cepat, cepat, cepat. Kakak, kita akhirnya bertemu. Kita sudah tidak bertemu selama hampir 5 tahun. Ya, Keluarga Gu kita akhirnya memiliki generasi ketiga. Ibu dan ayah di surga pasti senang. kalau begitu kamu dan Jingtian harus cepat bergerak. Warisan keluarga kita adalah masalah besar. Cian, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Baru saja, Go Xiaoqing dan wanita hamil cantik masuk hotel. The film was Mereka translated sangat mesra. and narrated by Mungkin M saja. Media. Xiaoqingmu selingkuh. Dan bahkan menghamilinya. Aku akan mengirimkan videonya padamu. Apa? Bantu aku mengikuti mereka dengan cermat. Aku pasti akan membunuhnya. Xiaoqing mungkin selingkuh. Pelacur itu ada di hotel ini. Ayo kita tangkap mereka. Pergi. Kakakmu belum tiba. Kakak sedikit sibuk. Dia akan datang. Kakak, aku masih ada urusan. Aku akan mengurusnya dulu. Selama upacara pernikahan, ingat naik panggung dan bicara sedikit. Tidak masalah. Hadiah untuk kakak iparku sudah siap. Sudah hampir waktunya. Telepon saja aku sebelumnya. Tanpa kusadari, adik laki-lakiku sudah berkeluarga. Wanita rendahan. Wanita rendahan. Kau selingkuh tepat di depanku. Jangan bilang anakmu anak Xiaoqing. Kau pikir hamil bisa ganti dia? Wanita rendahan. Cian, lihat. Wanita. Beraninya kau ganggu pernikahan orang. Kau pantas mati, pukul dia. Hentikan. Kau Xiang. Kau bahkan tahu identitasku. Kayaknya kamu riset diam-diam. Aku adikku Xiaoqing. Adik Xiaoqing. Aku sudah bersama Xiaoqing begitu lama. Belum pernah dengar dia ada adik. Kau pelacur. Berani pura-pura jati adik Xiaoqing dan mencoba menipuku. Pukul dia sampai mati. Jangan pukul aku. Hentikan. Aku masih hamil. Kau tidak bisa melakukan ini. Jika Xiaoqing tahu, dia tidak akan membiarkanmu begitu saja. Cian, waktu hampir habis. Kita harus segera ke aula perjamuan. Bagaimana kita harus menghadapi pelacur ini? Seret dia ke aula perjamuan. Biarkan semua orang melihat wanita ini. Biarkan dia menggoda priaku. Lepaskan aku. Cian, ada apa ini? Apa yang sedang kau lakukan?
Ibu ini pelacur Gu Xiaoqing. Dia disembunyikan oleh Gu Xiaoqing di sebuah hotel. Kami menyeretnya kembali. Apa pelacur Xiaoqing? Betapa beraninya. Sepertinya dia bahkan sudah punya anak. Aku bukan pelacur. Aku milik Xiaoqing. The film was translated and narrated by M Media. Selir ini bikin masalah pernikahan. Bayiku. Kalian pembunuh. Aku mohon tolong telepon 120 untukku. Cincin ini dari kamar pelacur ini. Ini mungkin hadiah dari Gu Xiaoqing untuknya. Sebuah villa 4 lantai di Thompson Riviera. Sebuah villa terpisah di Thompson Riviera. Yang termurah harganya di atas 100 juta. Gu Xiaoqing sangat manja selirnya. Gu Xiaoqing sangat manja selirnya. Dan kunci mobil Bentley. Tutei. Gu Xiaoqing, dia nggak pernah beliin hadiah semahal itu kan? Wanita rendahan. Kau pikir punya anak bisa jadi nyonya Gu? Shen Qian, jika sesuatu terjadi pada adikku, aku akan membuat seluruh keluarga Shenmu membayar harganya. Oh tidak. Gu Jingtian telah membawa orang-orang. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kepala grupku ada di sini. Dia pasti datang ke pernikahanmu dengan Xiaoqing. Jangan sebar masalah pelacur itu dulu. Mari kita kuasai grup Gu terlebih dahulu. Setelah jati nyonya Gu kau bisa lawan Xiaoqing. Mari kita selesaikan pernikahan hari ini dulu. Seseorang. Serat wanita ini ke bawah meja untukku. Jangan biarkan dia mengotori mata kakak nanti. Kakak kau di sini. Halo Tuan Gu. Saya Ibu Qian Xian. Kakak, apa yang kau cari? Aneh kakak perempuan tidak ada di sini. Apa ini mengapa ada noda darah? Itu? Barusan kami pecahin anggur merah. Kami belum sempat membersihkannya. Tuan Gu tolong jangan pedulikan detail-detail ini. Kakak, bukankah kamu di sini untuk menghadiri pernikahanku dengan Xiaoqing? Kenapa kamu terus terlihat begitu galak? Siapapun yang tidak tahu, orang akan kira kamu mau rebut pengantin. Aku akan bertanya padamu sekali lagi. Di mana kau menyembunyikan kakakku? Fang Qin. Benarkah dia nona muda tertua Gu? Temukan dia untukku. Film was translated and narrated by M Media. Kakak. Bos kakak sulung ada di sini. Pergi cepat bawa dia ke rumah sakit. Segala lokasi tidak ada yang diizinkan pergi. Xiaoqing, aku memberimu 5 menit. Cepat datang ke tempat pernikahan. Villa yang adikku berikan padamu itu. Di akta properti ini, cuma nama Shen Qian tertulis tahu buta. Ibu? Kamu bilang Xiaoqing kasih ini wanita itu kan?
Kakak pasti ada kesalahpahaman. Kalau tidak aku, Kesalahpahaman. Tuan Gu tolong jangan pukul putri saya. Ini semua salahku. Ini pasti kesalahpahaman. Tuan Gu, Sebuah kesalahpahaman. Kakakku sedang hamil tua. Sulit baginya punya pewaris. Kau buat dia keguguran karena pukul dia. Apakah itu juga kesalahpahaman? Aku Gu Jingtian menyatakan ini di sini hari ini. Siapapun yang menindas adikku, aku tak akan biarkan mereka lolos. Tuan gue. Mengingat hari ini adalah hari pernikahan besar tuan muda kedua gue. Mengapa membuat segalanya begitu buruk? Kau pikir pernikahan masih bisa normal? Kakak. Aku sudah tahu apa yang terjadi. Bagaimana kabar kakak? Berlutut. Keguguran nyawa di ujung tanduk. Ini semua salahku, semua salahku. The film Itu was karena aku tidak translated mendengarkan and kakak. Aku narrated bersikeras by ikut M. jalanku Media. dan nikahi Shenqian. Kau juga tahu apa yang terjadi. Aku menyerahkan ini padamu. Shenqian. Kenapa kamu nggak telepon aku konfirmasi? Xiaoqing. Itu karena aku terlalu mencintaimu. Aku terlalu takut kehilanganmu. Apakah itu sebabnya aku salah paham pada kakak? Aku juga tidak. Itu kakakku. Nora Sulunggu yang rawat aku dan kakakku. Beraninya kamu gimana bisa berani? Siapa lagi yang terlibat? Maju? Semua anggota keluarga Shen memukulnya, dan 2 pengiring pengantin. Mereka seret nona muda tertua bareng. Seret nona muda tertua ke bawah meja. Tidak ada orang lain yang terlibat. Pesta pernikahan keluarga gue dibatalkan. Keluarga Shen dan Gu tak akan terikat lagi. Keluarga Shen sudah tamat. Para bodoh dari keluarga Shen ini, kekayaan mereka hilang begitu saja. Semuanya pergi. Kakak Xingruo. Orang jahat sudah menerima hukuman. Ini salahku tak bilang Jingtian lebih awal. Semua ini tidak akan terjadi. Kakak. Semua orang jahat itu sudah diurus. Kakak, Baik-baik saja sekarang. yang penting kau aman dan sehat. Ini salah Xiaoqing. Kakak sudah jelas memperingatkanku. Berhenti bicara. Itu sudah berlalu. Xiao King setelah insiden ini juga sudah cukup dewasa. Kita semua perlu melihat ke depan. Kakak sulung. Dia masih belum bisa melupakannya. The film Aku was percaya padanya. translated and narrated by Dia lebih M. kuat dari Media. Xiao King dan aku. Bagaimana dengan Meng Suye dan ayahnya? Fang Qing sudah membersihkan mereka. Bukankah itu berarti semua masalah sudah selesai? Kalau begitu aku harus bertanya padamu, apakah ada krisis lain? Kenapa bertanya padaku? Aku bukan penulis naskah. Gu Jingtian, aku mencintaimu. Cui Hua, aku juga mencintaimu. Jingtian. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Rahasia apa? Sebenarnya aku bisa mendengar pikiranmu. Apa? Kalau begitu aku juga akan memberitahumu sebuah rahasia. Kau bilang, Sebenarnya aku juga bisa mendengar pikiranmu. aku tahu.
Kapan kau mengetahuinya? Kau tebak.